Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metode penyelesaian visible awal dari metode transportasi, yaitu metode Vogel. Ya, sebelumnya kita sudah membahas metode barat laut atau NWC, Northwest Corner, dan metode biaya terendah. Ya, selanjutnya metode Vogel. Perhitungan penyelesaian awal metode Vogel ini lebih rumit dibanding dengan kedua metode terdahulu. Ya, akan tetapi biasanya lebih mendekati penyelesaian optimalnya. Ya, jadi untuk penyelesaian visible awal ini kita mempelajari 3 metode, yaitu metode barat laut. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua itu metode biaya terendah, ya, biaya terendah. Kemudian yang ketiga ini adalah metode Vogel. Nah, untuk metode Vogel ini lebih rumit dibanding dengan metode barat laut dan metode biaya terendah, tapi biasanya lebih mendekati penyelesaian optimalnya. Ya, adapun algoritma Vogel untuk menentukan penyelesaian visible awal masalah transportasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada baris dan kolom hitung selisih 2 sel dengan biaya terkecil. Ya, kemudian yang kedua, tentukan baris atau kolom hasil angka 1 yang selisihnya terbesar. Jika terdapat lebih dari 1, pilih sembarang. Ya, kemudian selanjutnya pada baris atau kolom yang terpilih, isikan barang semaksimum mungkin pada sel dengan biaya terkecil. Kemudian hapuskan baris atau kolom yang dihabiskan karena pengisian tersebut pada perhitungan berikutnya. Jika baris dan kolom terhapus bersamaan, tambahkan sebuah variabel dummy. Kemudian langkah yang keempat, ulangi langkah 1-3 hingga semua permintaan persediaan habis. Ya, biasanya kalau untuk di contoh soal itu biasanya lebih jelas ya. Ya, oke. Ya, misalnya contoh soal seperti ini. Alat-alat rumah tangga akan dikirim dari 4 buah distributor. Nah, jadi contoh soalnya ini sama dengan contoh soal yang digunakan pada metode sebelumnya, yaitu metode barat laut dan metode biaya terendah. Kita akan bandingkan nanti metode mana yang memiliki biaya transportasi yang paling minimum. Ya, alat-alat rumah tangga akan dikirim dari 4 buah distributor, yaitu distributor A, B, C, D, ke 3 toko, yaitu toko 1, 2, dan 3. Jumlah barang yang siap dikirim dari distributor A, B, C, dan D masing-masing adalah 300, 200, 600, dan 500 unit. Ya, kemudian kebutuhan toko 1, 2, dan 3 masing-masing adalah 200, 1000, dan 400 unit. Biaya pengiriman ribuan dalam ribuan ya, dari distributor ke toko tampak pada tabel 5.4. Ya, jadi ini tabelnya. Jadi untuk sumbernya ini ada sumber dari distributor ke tujuan ya, tujuannya itu toko. Ya, jadi misalnya dari distributor A ini ingin mengirim ke toko 1, itu biayanya 5 per item barang 5. Kalau di sini dalam ribuan berarti 5.000. Ya. Dari distributor A ketika dikirim ke toko 2 itu biayanya 3.000 per satu item barang yang dikirim. Dari distributor A dikirim ke toko 3 yaitu 6.000 per satu item barang. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini biaya pengiriman yang paling mahal untuk satu item barang yaitu dari distributor B ke toko 2 yaitu 9.000 per satu item barang. Sedangkan yang paling murah ini dari distributor D yang dikirim ke toko 1 itu hanya Rp1.000 per satu item barang. Ya, perbedaan biaya pengiriman per item barang ini ya disebabkan karena jarak antara distributor ya ke toko ya, ke toko tertentu. Dari distributor tertentu ke toko tertentu itu kalau jaraknya lebih dekat itu biasanya biayanya lebih murah ya. Ya, bisa dilihat dari jarak ataupun medan yang dilalui ya, dari distributor ke tujuan. Nah, jadi kita akan coba menyelesaikan dengan
menggunakan metode Vogel. Ya, ini adalah langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan metode Vogel. Ya, jadi yang pertama kita buatkan dulu tabelnya ya. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi ini kotak yang kecil ini adalah menyatakan biaya per item barang ya. Dari toko A, dari distributor A ke toko 1 itu biayanya 5.000 per satu item barang. Ya, kemudian di sini adalah persediaan ya, persediaan. Kemudian kemudian yang di bawah ini adalah permintaan dari toko ya, permintaan ya. Jadi kalau misalnya yang 300 adalah distributor A, itu persediaannya 300 ya, distributor B persediaannya 200 barang, C 600 barang, D 500 ya. Sedangkan permintaan di toko 1 itu 200, permintaan di toko 2 itu 1000, permintaan di toko 3 itu 400 ya. Kita ingin mencoba mengirimkan dari semua persediaan di distributor, kita akan mengirimkan ke semua toko ya. Nah, jadi dengan menggunakan metode Vogel, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi ini bisa dilihat tabelnya ya. Ya, yang pertama ini baris pertama, kita lihat baris pertama ini adalah baris yang pertama ya, atau di distributor A ya. Kita lihat nilai C ya, C12 dan C11 ya. Karena algoritmanya itu yang pertama adalah kita cari dua sel dengan biaya terkecil ya. Coba kita lihat di baris pertama. Baris pertama ini ada biaya 5, ada biaya 3, dan ada biaya 6. Ya, yang terkecil di sini dua sel terkecil yaitu 3 dengan 5. Ya, kita tidak mengambil 6 ya, karena kita mengambil dua yang terkecil. Kemudian kita hitung selisihnya. Ya, selisih berarti 5 dikurangi dengan 3 ya. 5 dikurang 3 itu 2. Nah, di sini sudah ada di atas ini. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Ya, berarti kita tulis di sini 2. Oke. Nah, setelah itu baris kedua ya, setelah itu baris kedua. Sini ada 2, 9 dengan 4. Kita ambil 2 terkecil, 2 terkecil itu 4 dengan 2. Ya, 4 dengan 2 berarti kita cari selisihnya. 4 dikurang 2 itu 2. Ini di atas, ini 4 dikurang 2 itu 2. Penjelasannya ada di tabel yang di atas ya. Kemudian untuk baris yang ketiga ya, ini ada yang terkecil itu ada 3 dan 7 ya, berarti kita ambil 7 dikurang 3, selisihnya 7 kurang 3 itu 4 ya. Ini ya, 7 kurang 3 itu 4. Kemudian baris yang keempat itu ada 6, 1 dan 4. Yang terkecil itu adalah 1 dan 4 ya. Kita cari selisihnya, berarti 4 dikurang 1 itu 3 ya. Ini 4 dikurang 1 itu 3. Oke, setelah kita menyelesaikan baris ya, kita ke kolom ya. Kolom pertama ini yang terkecil itu adalah 2 dan 3 ya. 2 dan 3 karena di sini ada 5, 2, 3, 6. Yang terkecil itu 2 dan 3. Berarti kita ambil selisihnya 3 dikurang 2 ya. Jadi jangan ambil negatif ya, 2 kurang 3 minus 1, tapi ambil yang lebih besar dikurang yang kecil. 3 dikurang 2 itu 1. Nah, kemudian di kolom yang kedua ini tadi 3 kurang 2 sama dengan 1. Di kolom yang kedua itu yang terkecil 3 dan 1, berarti 3 dikurang 1 itu 2 ya. Nah, 3 kurang 1 2. Kemudian di kolom yang ketiga ini yang terkecil adalah 4 dan 4. 4 dikurang 4 itu 0 ya. 4 dikurang 4 sama dengan 0 ya. Nah, setelah langkah yang yang pertama ini ya, kita cari baris dengan kolom. Kemudian kita lihat ya, dari selisih dua sel dengan biaya terkecil tadi, kita lihat mana yang nilainya paling besar, yang paling besar selisihnya. Kalau yang di bawah ini kolom ini ada 1, 2, 0, kemudian baris ini ada 2,
2, 4, 3. Ya, kita lihat yang paling besar di sini adalah 4. Ya, karena berdasarkan algoritmanya tadi, ya bisa dilihat dari algoritmanya ini adalah ya tentukan baris satu kolom yang selisihnya terbesar. Ya, jika terdapat lebih dari satu, pilih sembarang. Karena ini hanya satu saja tadi yang terbesar, namanya 4. Berarti kita pilih 4. Selanjutnya, baris satu kolom yang terpilih, isikan barang semaksimum mungkin. Ya, semaksimum mungkin pada sel dengan biaya terkecil. Ya, jadi setelah kita cari selisih dengan biaya yang terbesar, kita lihat di baris atau di kolom tersebut. Ya, jadi kita lihat di baris 3, karena di baris 3 ini selisih terbesar. Seandainya berada di kolom, ya kita ambil yang di kolom. Ya. Setelah itu kita perhatikan tadi baris yang ketiga. Ya, kita lihat di sini ada biaya 3, 7 dengan 8. Kita ambil yang terkecil berdasarkan tadi langkah-langkahnya. Kita ambil yang terkecil di sini, yaitu biaya 3. Ya, di sinilah kita mengisi barang yang semaksimal mungkin. Ya, jadi kita lihat di sini persediaannya untuk baris 3 atau distributor C itu 600. Ya, apakah kita bisa isi 600 di sini ya? Ya, itu tidak bisa ya. Kenapa? Karena permintaannya di toko satu hanya 200. Jadi diperhatikan juga antara persediaan dan permintaan. Berarti yang kita maksimalkan di sini adalah permintaan, yaitu 200. Ya, berarti kita isilah di sini 200. Iya. Itu bedanya antara metode biaya terendah dengan metode Vogel. Ya, kalau metode biaya terendah kita melihat biaya yang terkecil dari semua kotak ya. Jadi kita mulai dari sini di 1. Kalau metode barat laut, kita mulai dari sisi barat laut di kiri atas. Ya, ke kanan bawah. Ya. Ya, jadi untuk di kotak yang pertama kita isi 200. Oke, selanjutnya untuk kotak berikutnya, sama seperti langkah sebelumnya. Ya, sama seperti langkah sebelumnya. Ya, kita mencari yang terkecil ya, 2 sel yang terkecil. Ya, tapi kita lihat dulu di sini. Karena di sini kita sudah isi 200, artinya permintaan toko 1 itu sudah terpenuhi ya. Artinya untuk di kolom 1 ini sudah tidak bisa lagi kita isi ya, seperti itu. Jadi untuk langkah selanjutnya kolom 1 ini tidak termasuk dalam perhitungan. Ya, oke, selanjutnya kita mengisi kolom atau baris selanjutnya ya. Ya, kita lihat untuk baris pertama di sini ada biaya 3 dengan 6. Ya, ini 5 kita sudah tidak perhitungkan. Kenapa? Karena di kolom 1 ini sudah tidak kita tidak bisa mengisi lagi karena permintaannya sudah terpenuhi, yaitu 200. Oke, ya, jadi kita lihat 3 dengan 6. Kita kurangkan 6 dikurang 3. Ya, itu 3. Nah, selanjutnya ada 2, 9, 4. Kita ambil 9 dan 4. 9 kurang 4 itu 5. Ya. Kemudian di sini 7, 8 dikurang 7 itu 1. Ya, kemudian 4 dikurang 1 itu 3. Ya, begitu pula dengan kolom 1 kita tidak hitung ya. Berarti di sini garis mendatar ya. Kemudian di kolom kedua ini tetap 3 dikurang 1 itu 2. Nah, kemudian di kolom ketiga 4 dikurang 4 itu 0. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, kita lihat yang terbesar. Terbesar di sini ada 3, 5, 1, 3, 2, 0. Berarti yang terbesar di sini 5. Ya. Nah, yang terbesar di sini 5. Nah, berarti ya 5 ini berada di baris yang kedua. Berarti kita isi di baris yang kedua. Ya, di baris yang kedua di sini kan ada 2, 9, 4. Sementara 2 tidak bisa kita isi. Berarti kita lihat yang terkecil lagi selain 2 yaitu 4 ya. Jadi kita isi lagi di kotak ini. Ya.
kita isi yang semaksimal mungkin karena di sini persediaannya 200, permintaan toko 3 itu 400, berarti kita hanya bisa mengisi di persediaan maksimum yaitu 200 ya. Oke. Setelah itu sama seperti langkah selanjutnya ya, berarti untuk di baris yang kedua kita sudah tidak bisa mengisi lagi di sini ya. Di baris yang kedua, kenapa? Karena persediaannya sudah habis ya. Oke, jadi nanti kita sudah mengisi 2 kotak. Oke, jadinya seperti ini ya. Ini saya pindahkan ke bawah. Ini penjelasannya, mungkin bisa dibaca nanti ya. Jadi sudah seperti ini keadaannya. Selanjutnya kita mencari untuk baris dan kolom yang lain ya. Ini tadi baris kedua, ini sudah kita tidak bisa isi lagi ya. Begitu pula dengan kolom pertama. Oke, selanjutnya kita lihat lagi baris pertama ya. Ya, di sini biaya terkecil itu 3 dengan 6 ya, berarti selisihnya 6 dikurang 3 itu 3 ya. Kemudian baris kedua sudah tidak bisa. Baris ketiga ini 8 dikurang 7 itu 1 ya. Baris keempat itu 4 dikurang 1 3. Oke. Kolom pertama sudah tidak bisa. Kolom kedua itu yang terkecil 3 dengan 1, berarti 3 dikurang 1 itu 2. Kemudian di kolom ketiga itu 4 ini sudah tidak bisa ya. 6 dikurang 4 itu sama dengan 2 ya. Kemudian kita lihat yang terbesar. Di sini ada 2 yang terbesar yaitu 3, ini yang di atas, ini 3 yang di atas dengan 3 yang di bawah iya. Kita tinggal memilih salah satunya saja berdasarkan algoritma tadi ya. Untuk contoh di sini kita ambil yang di bawah ya, kita ambil salah satunya saja. Kita coba ambil yang di bawah ya, yaitu baris yang keempat. Jadi di sini kita lihat yang terkecil itu ada 1 dan 4, yang terkecilnya 1. Berarti di sini kita isi barang semaksimal mungkin. Persediaan untuk distributor D itu 500, permintaan untuk toko 2 itu 1000, berarti yang bisa kita isi di sini maksimalnya 500 ya. Ya. Oke. Selanjutnya ya, kita ulangi lagi langkah-langkahnya. Kita cari yang 2 yang terkecil lagi ya. Ini sudah tidak bisa kita isi karena distributor D itu persediaannya sudah habis ya. Oke, lanjut. Di sini 36, berarti 6 dikurang 3 3. Di sini sudah tidak bisa. Di sini 8 kurang 7 1 ya. Kemudian di sini sudah tidak bisa ya. Selanjutnya untuk di kolom pertama sudah tidak bisa. Kolom kedua ini masih bisa ya. Kita ambil 7 dikurang 3 karena 1 ini sudah tidak bisa karena sudah terisi 500. 7 dikurang 3 itu 5 ya. Saya tulis di sini saja ya. 5. Kemudian di sini 4 sudah tidak bisa, berarti sisa 8 ya. 8 dikurang 6 ya. Karena 4 juga sudah tidak bisa. 8 kurang 6 ini 2. Saya tulis di sini saja ya, 2. Berarti nanti yang paling besar di sini kan ada 3 1 ya. Yang paling besar itu di sini ada di 5 ya. Ada 5 di sini di kolom yang kedua. Berarti kita isi lagi kolom yang kedua ya. Kita isi di kolom yang kedua ini sebanyak karena di sini persediaannya 300, berarti kita kirim ya 300 barang ya.
Berarti di sini sudah tidak bisa mengirim karena persediaan distributor A sudah habis. Ya. Oke, begitu pula langkah selanjutnya ya. Jadi ini jadinya seperti ini. Ini ya. Ya, langkah selanjutnya tadi ada kesalahan perhitungan ya. Di sini tadi saya tulis 5 ya, padahal di sini 4 ya. 7 dikurang 3 tadi ya sama dengan 4. Ya, tapi ini tidak masalah nih. Ya, jadi diganti saja 4. Ini tidak masalah karena ini tetap yang terbesar. Iya. Jadi kita ambil tadi yang 4, yaitu kita isi di kolom yang kedua yaitu 300. Oke. Selanjutnya ya sama seperti langkah selanjutnya ya, ini semua sudah tidak bisa kita isi. Yang bisa kita isi tinggal di kolom ini saja yang berwarna putih ya. Jadi kita tinggal mencari yang nilai terendah antara 7 dan 8. Nilai terendah di sini 7. Ya, berarti ya tinggal kita isi di kotak yang ini. Ya, kita tidak perlu lagi mencari selisih 2 sel terkecil ya. Ya, karena sisa 2 kotak. Kita isi di sini berapa? Jadi tinggal kita lihat permintaan toko 2 itu kan 1000, sementara di sini permintaannya sudah terpenuhi 300 ditambah 500 ya 800, jadi sisa 200 ya, berarti kita isi di sini 200. Oke, setelah itu kita lihat lagi untuk kotak selanjutnya. Di sini kita isi berdasarkan ini persediaan distributor C ya, yaitu 600. Di sini sudah ada 400 yang keluar, berarti sisa 200 supaya jumlahnya 600 ya. Jadi beginilah cara pengiriman barang dengan menggunakan metode Vogel, yaitu kita dapatkan dari distributor A, dia kirim ke toko 2 sebanyak 300 item barang dengan biaya Rp3.000 per item barang. Kemudian dari distributor B mengirim ke toko 3 ya sebanyak 200 ya. Toko C ini mengirim ke toko 1 sebanyak 200. Distributor C mengirim ke toko 2 juga sebanyak 200. Kemudian distributor C juga mengirim ke toko 3 sebanyak 200 ya. Jadi di distributor C ini mengirim ke 3 toko ya. Kemudian distributor D ini hanya mengirim ke toko 2 sebanyak 500. Nah, kalau kita lihat di sini persediaan sudah habis, permintaan juga sudah terpenuhi ya. Jadi caranya mengecek ya, tinggalin dilihat saja ini 300, jumlahnya 300 ya, horizontal ya. Baris kedua juga jumlahnya sudah 200, baris ketiga atau distributor C jumlahnya 600, 200, 200, 200 ya. Baris keempat ini jumlahnya 500, sedangkan kolom pertama ini jumlahnya 200. Kolom kedua jumlahnya 1000, 300 tambah 200 tambah 500. Kolom ketiga jumlahnya 400 ya, 200 tambah 200. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita menghitung berapa biaya ya, total biaya pengiriman. Jadi caranya adalah berapa kuantitas satu jumlah yang kita kirim dikali dengan biaya per item. Jadi ini 300 dikali 3 ya, berarti 300 dikali dengan 3 ya. Kemudian ini 200 dikali 4 ya, 200 dikali 4. Kemudian ini 200 dikali 3 ya, 200 dikali 7, 200 dikali 8, kemudian 500 dikali 1 ya. Ini kita tinggal kalikan, kemudian nanti dijumlahkan ya. Nah, ini 900 perkaliannya. Di sini 800, 200 kali 3 itu 600. Ini 1400, ini 1600, di sini 500 ya. Kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah
Ya, tapi apakah biaya total transportasi dengan menggunakan metode Vogel ini ya sudah merupakan biaya yang paling rendah, yaitu 5.800.000 ya. Apakah masih ada biaya yang lebih rendah dari ini? Ya, jadi jawabannya itu belum tentu ya. Kenapa? Karena kita belum mengecek keoptimalannya. Ya, jadi langkah selanjutnya ya kita bisa cek apakah dia sudah optimal atau tidak. Ya, kalau sudah optimal berarti ini sudah biaya yang paling rendah. Nah, tapi kalau belum optimal itu nanti kita akan merevisi. Ya, merevisi tabel ya itu nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya. Ya.